I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu hadhihi salasi masaila wal amalu bihinna. Ketahuilah, ilmuilah. Semoga Allah senantiasa merahmati Anda. Sungguhnya wajib buat seorang muslim dan muslimah untuk mengetahui 3 perkara di dalam perkara-perkara agama ini, dan juga untuk mengamalkan 3 perkara ini. Al-ula, yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana. Sesungguhnya Allah itu yang menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala. Maka dari itu Allah tidak akan membiarkan kita terlantar. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah Ta'ala akan mengutus seorang Rasul untuk membimbing kehidupan kita di dalam kehidupan dunia ini. Faman atau aku dakhala jannah, barang siapa yang mentaati Rasul tersebut, dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Waman asahu, dan siapa saja yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW tersebut, maka dia pasti akan dimasukkan ke dalam neraka, dakhalan nar. Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada engkau, kepada kalian, seorang Rasul yang akan menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Asa Fir'aunu rasula, akan tetapi Fir'aun tersebut malah mendustakan, malah menentang Rasul tersebut, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Akhadnahu akhada wabila, maka Allah pun mengazab Fir'aun dengan azab yang berat. Maka dari itu, di poin yang pertama ini kita ditekankan agar kita senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita membenci Fir'aun, kita memusuhi Fir'aun, kita tidak ingin jadi Fir'aun, tetapi kelakuan kita di dalam kehidupan kita beragama malah seperti Fir'aun, yaitu menyelisihi Rasulnya. Fir'aun menyelisihi Nabi Musa, tidak mau menerima dakwah Nabi Musa. Maka barang siapa di zaman ini yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, maka dia seperti Fir'aun. Siapa saja yang tidak berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, maka dia seperti Fir'aun yang menentang Nabi Musa. Pastikan Anda di atas sunnah Rasulullah SAW agar Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Perkara yang kedua adalah annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadati, la malakum muqarrab wala nabiyyun mursal. Sungguhnya Allah tidak ridha jika Allah sekutukan di dalam hal ibadah, sekalipun itu adalah seorang malaikat yang sangat dekat kepada Allah ataupun seorang nabi yang diutusnya. Dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka dari itu hendaknya Anda berdoa kepada Allah saja dan tidak berdoa kepada selain Allah. Contoh simpelnya kayak gini. Ada seorang yang sholat, setelah selesai sholat dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rasulullah. Dia menyebut ya Allah ya Rasulullah, berikanlah aku rezeki. Maka ketahuilah, orang yang berdoa dengan menyebut nama Allah dan dengan menyebut nama Rasulullah SAW dan meminta rezeki, maka sungguhnya dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Rezeki itu adalah hak mutlaknya Allah. Allah adalah Al-Khaliq, sedangkan Rasulullah SAW adalah makhluk. Tidak boleh disejajarkan antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Tidak boleh disejajarkan antara Allah dan Rasulullah SAW. Begitu juga dengan penampakan yang kita lihat, di mana ada masjid yang di sini ada tulisan Allah. Kemudian di sampingnya ada tulisan Muhammadun.
Saya khawatir ini akan masuk perbuatan dosa. Saya khawatir ini termasuk perbuatan dosa. Kenapa? Nama Allah sebagai Al-Khaliq, kemudian di sini ada nama Nabi Muhammad sebagai makhluk dan kedudukannya sejajar, maka ini tidak boleh. Harusnya Al-Khaliq dan di bawahnya adalah Nabi Muhammad. Inilah yang benar. Dan saya sering melihat penampakan seperti itu di masjid-masjid. Ada tulisan Allah, kemudian di sampingnya ada tulisan Nabi Muhammad. Semoga anggota DKM bisa meninggalkan hal yang demikian, karena khawatir ini ada termasuk perbuatan menyamakan kedudukan Al-Khaliq, itu Allah, dengan Al-Makhluk, yaitu Rasulullah SAW. Setinggi apapun Rasulullah SAW kedudukannya, dia tetap adalah makhluk. Kita tidak meninggikannya di atas derajatnya, dan kita tidak pula merendahkan derajat Rasulullah SAW. Kita menetapkan Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul dan juga menetapkan sebagai seorang hamba. Perkara yang terakhir adalah annaman atau ar-rasul wa wahadallaha la yajuzu lahu muwala man hadallahu wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Sungguhnya barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW dan yang mentauhidkan Allah, maka dia tidak boleh berloyalitas ihsan dengan orang yang memusuhi Allah dan yang memusuhi Rasulullah SAW, sekalipun mereka adalah kerabat terdekat, sekalipun mereka adalah keluarga mereka. Sebagaimana dalilnya, wa dalilu qauluhu ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalian tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang meyakini adanya hari hisab. Bahwa semua yang kita kerjakan sekarang ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Dia tidak akan mungkin CS kepada orang-orang yang musuhi Allah, sekalipun mereka itu adalah ayah-ayah mereka, sekalipun mereka itu adalah anak-anak mereka, sekalipun mereka adalah saudara-saudara mereka ataupun kaum kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minna. Mereka itu adalah orang telah ditetapkan keimanan di dalam hatinya teguh memegang sunnah Rasulullah SAW. Allah pun berikan pertolongan padanya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Mereka pun kelak nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Radhiyallahu anhum radu'an. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini kunci kita mendapatkan surga adalah hati kita, diri kita ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ridho kita di atas agama Allah, ridho Allah sebagai Tuhan kita, ridho Rasul sebagai teladan kita, ridho Islam menjadi agama kita, dan kita bangga dengan syariat Islam ini. Ulaika hizbullah, mereka itulah tentara-tentara Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya tentara-tentara Allah itulah yang pasti akan bahagia. Jika Anda ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka jadilah tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala.